semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat ya. Perkenalkan, nama saya Tia Mutiara, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nomor induk mahasiswa 1908107072. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai literasi sains, sifat benda, dan perubahan wujud benda. Oh iya adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini ya. Langsung saja yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sains atau ilmu pengetahuan alam adalah salah satu pelajaran yang ada di sekolah dasar. Edward Teller menyatakan bahwa sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Nah, oleh karena itu, literasi sains ini menjadi sangat penting sebagai bekal untuk menghadapi tantangan perkembangan abad 21. Apakah adik-adik tahu apa sih yang dimaksud dengan literasi sains? Literasi sains berasal dari dua gabungan kata Latin, yaitu literatus yang artinya melek huruf atau berpendidikan, dan scientia yang artinya memiliki pengetahuan. Jadi, literasi sains ini adalah kemampuan seseorang terhadap sains dalam menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuannya tentang sains dalam kehidupan sehari-hari. Sifat benda dan perubahan wujud benda adalah salah satu materi pelajaran sains yang akan kita bahas pada video kali ini. Benda sering disebut juga dengan zat. Zat adalah bahan alam semesta yang nyata. Zat dapat menunjukkan tiga fase wujud klasik, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut. Bentuk benda padat tetap, tidak dapat berubah bentuk, dan bahannya bersifat keras. Contohnya seperti meja, batu, besi, kursi, dan lain-lain. Kedua, benda cair. Benda cair memiliki sifat sebagai berikut, yaitu bentuk benda cair berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, ketika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Dan apabila kita tuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya pun akan seperti mangkok. Benda cair juga memiliki sifat bahwa permukaan benda cair selalu datar. Akan tetapi, apabila mendapat usikan, maka permukaan air tidak akan selalu datar. Mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, seperti halnya air terjun, di mana air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berikut ini adalah contoh benda cair, seperti air, kecap, sirup, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas biasanya sulit untuk dilihat, namun benda gas mudah untuk dirasakan. Angin yang bertiup dan udara yang kita hirup adalah contoh benda gas. Gas dapat berada di berbagai tempat. Benda gas selalu mengisi semua ruangan yang selalu ditempatinya. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab perubahan wujud benda, seperti perubahan wujud benda dari benda padat ke cair yang disebut dengan mencair. Seperti es batu yang dipanaskan, maka es batu tersebut akan mencair. Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku. Seperti air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan membeku. Selain itu, air apabila dipanaskan juga dapat berubah wujud dan bentuk cair ke bentuk gas. Ketika air dipanaskan, maka akan mendidih. Setelah mendidih, akan tampak asap keluar dari permukaan air. Asap itu adalah uap air, sehingga air berubah wujud menjadi benda gas. Perubahan ini disebut dengan menguap. Jika es dimasukkan ke dalam gelas, maka di dalam gelas akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas, lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut dengan mengembun. Selain membeku, mencair, menguap, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut dengan menyublim. Menyublim adalah perubahan zat padat menjadi gas, seperti kapur barus yang disimpan di dalam lemari pakaian. Lama-kelamaan, kapur barus tersebut akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Kemudian yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat.
Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa perubahan uap menjadi salju. Nah, bagaimana? Apakah sekarang adik-adik sudah tahu tentang sifat benda dan perubahan wujudnya? Wah, bagus sekali. Sekarang saya akan mempraktikkan keunikan dari benda cair. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa contoh dari benda cair adalah air, minyak, kecap, dan lain-lain. Di sini saya akan membuat hujan pelangi dengan menggunakan zat cair. Bagaimana adik-adik, penasaran kan? Yuk kita lihat videonya. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat hujan pelangi. Yang pertama ada gelas yang berisi air bening. Yang kedua ada pewarna makanan. Yang ketiga ada minyak yang sudah ada di dalam gelas. Yuk, sekarang kita buat hujan pelangi. Pertama-tama kita masukkan pewarna makanan ke dalam minyak. Sedikit aja ya adik-adik. Kemudian kita aduk pewarna makanan yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kita masukkan minyak ke dalam air. Wah, hujan pelanginya udah mulai turun ya adik-adik. Lihat. Tuh, sekarang hujan pelanginya sudah mulai turun. Pewarnanya sudah mulai turun ya adik-adik. Ini seperti hujan pelangi. Sementara minyak gorengnya masih ada di atas ya. Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah meskipun minyak goreng sama dengan air, yang keduanya merupakan zat cair, tetapi keduanya tidak dapat bersatu. Kenapa seperti itu? Karena minyak goreng dan air itu memiliki molekul yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan sesuatu yang unik di mana air dan minyak tidak dapat bersatu. Jadi, literasi sains dalam pembelajaran IPA memegang peranan yang sangat penting karena literasi sains ini adalah kemampuan seseorang terhadap sains dalam menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuannya tentang sains dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan wujudnya, benda dapat dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat khusus. Nah, untuk memudahkan adik-adik dalam mengingatnya, maka saya sudah menyiapkan sebuah lagu tentang wujud benda dan sifatnya. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Ada benda berwujud padat, disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya pensil, meja, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Ada benda berwujud cair, disebut benda cair. Sifat cair berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ukurannya tetap tak berubah. Contohnya minyak, sirup, dan susu. Jangan lupa itu semua ciri khas benda cair. Ada juga berwujud gas, disebut benda gas. Sifat gas tidak tetap dan mengisi seluruhnya. Contohnya ada udara yang ada di dalam balon. Jangan lupa itu semua ciri khas benda gas.
Selain itu, ada juga perubahan wujud benda yang terdiri dari 6 perubahan, yaitu dari benda padat berubah menjadi benda cair disebut dengan mencair, benda cair yang berubah menjadi benda padat disebut dengan membeku, benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan menguap, benda gas berubah menjadi cair disebut dengan mengembun, benda padat berubah menjadi benda gas disebut dengan menyublim, dan perubahan benda gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, supaya adik-adik bisa lebih mudah untuk mengingatnya, maka di sini saya mempunyai sebuah lagu tentang perubahan wujud benda. Sekali lagi dengarkan baik-baik ya adik-adik. 3 sifatnya benda, padat, cair, dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi. Ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menyublim. Itulah wujud benda. Wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Oke, mungkin hanya itu saja pembahasan materi mengenai literasi sains, sifat benda, dan perubahan wujud benda. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli durian, dan jangan lupa membeli kentang. Pentingnya belajar literasi sains untuk bekal di masa yang akan datang. Oke adik-adik, tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.